Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Arumingsi. Saya ingin menjelaskan tentang materi aksi korporasi. Baik, aksi korporasi itu sendiri yaitu tentang tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek, yaitu tentang saham dan obligasi yang dikeluarkan oleh emiten. Nah, beberapa jenis dari aksi korporasi itu sendiri antara lain yaitu tentang right issue, warrant, stock split, reverse stock split, dividen, share buyback, obligasi konversi, dan obligasi tukar. Ada callable juga, dan aktivitas merger dan akuisisi. Baik, kita masuk ke equity right issue. Right itu sendiri yaitu tentang hak memesan efek terlebih dahulu atau disingkat dengan HMETD. HMETD itu sendiri merupakan pelaksanaan dari preemptive right, yaitu hak yang memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan hak suara dalam RUPS berupa prioritas untuk membeli efek yang baru, diterbitkan oleh emiten sebelum ditawarkan kepada pihak lainnya. Tujuan right issue sendiri itu ada 3. Yang pertama, menghimpun dana dari publik, memperkuat struktur permodalan. Yang ketiga, menambah jumlah saham beredar sehingga meningkatkan likuiditas. Baik, selanjutnya tentang dilusi efek. Dalam right issue, investor berhak untuk melaksanakan HEMTD atau tidak. B. Menyediakan sarana bagi investor yang tidak berniat untuk melaksanakannya dan menjualnya di pasar sekunder. Kita perhatikan tabel selanjutnya tentang sebelum right issue dan setelah right issue. Di situ dapat dilihat perbandingannya. Di tabel pemegang saham utama, sebelum right issue sebesar 40%, sedangkan setelah right issue menjadi 33% karena dilusi min 7%. Pengaruh right issue terhadap harga saham. Right issue merupakan sinyal bahwa perusahaan membutuhkan dana tambahan dari investor. Selanjutnya tentang waran. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang waran untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya waran tersebut. Perhitungan saham baru akibat eksekusi waran menggunakan metode yang sama dengan menghitung atau perhitungan HMETD. Pada saat waran dikonversi menjadi saham, maka terdapat beberapa penyesuaian antara lain jumlah saham yang beredar ditambah, dividen per saham menurun, rasio price to earning menjadi meningkat, modal perusahaan bertambah. Hal ini secara umum juga berlaku pada pelaksanaan right dan aksi korporasi lain yang mengubah jumlah saham beredar. Selanjutnya tentang stock split dan reserve stock split. Stock split adalah pemecahan nominal saham menjadi saham dengan nominal yang lebih kecil dengan rasio tertentu, misalnya 1 unit saham nilai nominal 1000 dipecah menjadi 2 unit saham nominal menjadi 500. Selanjutnya tentang dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham. Menurut Undang-Undang PT Nomor 40 2007, dividen hanya dapat dibagikan emiten dengan saldo laba positif. Berbagai bentuk dividen. Yang pertama, dividen tunai dibagikan dalam bentuk tunai dan dikenakan pajak dividen. Yang kedua, dividen saham dibagikan dalam bentuk saham, berasal dari reklasifikasi, laba ditahan menjadi modal disetor. Yang ketiga, dividen properti dibagikan dalam bentuk aset perusahaan selain tunai atau saham, misalnya tentang aktiva tetap, jarang dilakukan perusahaan publik. Nah, perbedaan dividen tunai dan dividen saham dapat dilihat pada tabel yang berikutnya, yaitu dividen tunai dan dividen saham. Kalau dividen tunai itu terdapat pembayaran tunai, tidak mengubah jumlah saham beredar, mengurangi total aset perusahaan, mengakibatkan perubahan struktur modal. Kalau dividen saham, tidak ada pembayaran tunai, menambah jumlah saham beredar, namun tidak mengubah kapitalisasi pasarnya, tidak mengubah total aset perusahaan, dan tidak mengakibatkan perusahaan struktur modal. Selanjutnya, share buyback. Share buyback atau stock repurchase adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. Kebijakan ini merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendistribusikan kas yang dimiliki oleh perusahaan kepada pemegang saham selain dalam bentuk dividen. Alasan pelaksanaan share buyback yaitu yang pertama memberikan sinyal optimisme ke pasar, terutama saat pasar crash. Selanjutnya tentang obligasi konversi dan obligasi tukar. Obligasi konversi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi dengan rasio yang sudah ditentukan. Keuntungan atas kedua bentuk obligasi tersebut adalah sebagai berikut. Baik, bisa dilihat pada tabel. Bagi penerbit, kupon lebih murah dibandingkan obligasi biasa sebagai kompensasi atas hak konversi atau tukar. Tidak ada biaya penerbitan saham jika terjadi konversi. Sedangkan bagi pemegang sahamnya, kupon lebih tinggi dibandingkan dividen dan proteksi penurunan nilai dibandingkan saham.
Obligasi konversi ini memiliki risiko. Untuk penerbit sendiri memiliki risiko dilusi kepemilikan investor saham existing jika terjadi konversi, sedangkan untuk pemegang risikonya itu wrong way risk. Jika penerbit gagal bayar, harga saham ikut turun. Dampak obligasi konversi dan obligasi tukar jika pemegang obligasi melakukan konversi atau tukar. Bagi penerbit, obligasi konversi tidak terjadi perubahan total aset, perbaikan struktur modal. Nah, untuk pemegang saham, obligasi tukarnya terjadi penurunan total aset, perbaikan struktur modalnya. Selanjutnya tentang callable bonds. Callable bonds adalah obligasi yang dapat dilunasi lebih awal oleh penerbit obligasi sebelum masa jatuh tempo obligasinya. Faktor yang mendorong penerbit untuk melaksanakan opsi call antara lain yaitu yang pertama, terjadi penurunan suku bunga di pasar sehingga terdapat kesempatan refinancing dengan bunga lebih rendah. Yang kedua, perusahaan memiliki kas yang cukup besar yang dapat berasal dari penerbitan saham, penjualan aset atau anak perusahaan tersebut. Selanjutnya tentang kombinasi bisnis. Merger atau penggabungan adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger tetap bertahan dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi. Kalau pereburan adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang membentuk satu perusahaan baru yang memiliki harta dan kewajiban dari seluruh perusahaan pembentuknya. Akuisisi atau pengambil alihan adalah pembelian saham atau aset perusahaan sasaran akuisisi yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perserian tersebut. Alasan-alasan dilakukannya merger atau akuisisi, yang pertama sinergi bisnis, yang kedua keuangan, yang ketiga diversifikasi, yang keempat memasuki segmen pasar yang baru. Selanjutnya jenis-jenis merger, yaitu yang pertama horizontal merger, perusahaan yang melakukan kompetitor bisnis langsung. Contohnya seperti merger PT BAT Indonesia dan PT Bentul International Investama pada 2010. Lalu yang kedua, vertical merger merupakan merger yang dilakukan untuk mengintegrasikan produksi dari hulu ke hilir. Contohnya, merger dari PT Matahari Department Store dengan PT Midau Indonesia di tahun 2011, di mana PT Matahari ini merupakan link retail sementara, PT Midau Indonesia merupakan konsultan produk yang memegang lisensi untuk produk-produk yang dijual Matahari. Lalu, yang ketiga, market extension merger dilakukan untuk memperluas pangsa pasar perusahaan. Contohnya seperti PT Bank NSIP dengan PT Bank OCBC Indonesia. Selanjutnya, metode akuisisi. Yang pertama, akuisisi saham. Akuisisi dengan cara membeli saham perusahaan. Akuisisi dilakukan dengan mengajukan penawaran terhadap perusahaan sasaran akuisisi. Penawaran yang dapat diberikan langsung kepada pemilik perusahaan. Yang kedua, akuisisi aset. Dengan cara membeli semua aset perusahaan sasaran, metode ini dibutuhkan untuk suara pemegang saham perusahaan sasaran sehingga tidak terdapat halangan dari pemegang saham minoritas seperti yang terdapat pada akuisisi saham. PT Bursa Efek Indonesia menetapkan 5 kelompok fraksi harga. Kelompok fraksi harga tersebut yaitu bisa dilihat dalam tabel, rentang harga dan fraksi harga. Yang pertama tentang rentang harganya itu sekitar Rp5 sampai 200, fraksi harganya Rp1, lalu Rp200 sampai dengan Rp500 menjadi Rp2, Rp500 sampai Rp2.000 menjadi Rp5, Rp2.000 sampai dengan Rp5.000 menjadi Rp10, Rp5.000 ke atas menjadi Rp25. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sajikan tentang materi aksi korporasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.